Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi bersama Bumbu Dapur Editing. Apa kabar kamu semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, Bumbu Dapur Editing akan membuat 5 daftar film tentang bencana alam terbesar yang terjadi di dunia. Dan seperti biasa, sebelum lanjut, tekan tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian atau kerabat kalian. Film pertama kita berjudul Geostorm. Geostorm bercerita tentang berbagai bencana yang terjadi karena global warming. Negara-negara di seluruh dunia berkumpul dan mengindahkan perbedaan mereka demi mencapai musyawarah mufakat untuk menjaga kedamaian bumi. Mereka akhirnya berhasil membuat stasiun luar angkasa dengan sebuah alat bernama Dutch Boy yang berfungsi untuk mengontrol cuaca di bumi. Sampai kemudian si artefak dari Dutch Boy, Jack Lawson Gerard Butler, disuruh datang ke bumi untuk menghadiri persidangan. Jack pun dipaksa mundur dari posisinya. 3 tahun kemudian, Max Lawson Jim Sturgis, adik Jack, menyaksikan bahwa ada anomali yang terjadi di berbagai belahan dunia. Tiba-tiba sebuah desa menjadi beku di Timur Tengah. Tanah di Hong Kong tiba-tiba merekah dan meleleh, mengakibatkan berbagai gunung runtuh seperti rumah-rumahan kertas. Penyelidikan atas Dutch Boy pun dimulai. Jack berangkat ke stasiun luar angkasa Dutch Boy. Dia bakal memimpin kru internasional untuk mengadakan penyelidikan. Keanehan demi keanehan Dutch Boy pun terjadi dan ada yang hampir saja membunuh Jack. Akhirnya Jack mencurigai ada yang menyabotase sistem Dutch Boy. Ternyata benar ada virus yang mengacaukan sistem Dutch Boy sehingga bekerja sebaliknya. Alih mencegah bencana, malah menciptakan bencana. Dari penyelidikan Jack diketahui bahwa ada bermain dengan Dutch Boy, memanfaatkan Dutch Boy untuk menciptakan bencana super besar yang bahkan lebih besar dari apapun yang pernah dialami bumi. Bencana yang dinamai Geostorm, badai yang terjadi di seluruh tempat di bumi. Max yang berada di bumi dengan bocoran yang diberikan Jack akhirnya menyadari bahwa Deacon yang bertindak selaku Menteri Pertahananlah pelakunya. Ia berbuat demikian karena ingin membuat bumi ini seperti direset ulang. Membangun peradaban baru di bawah kepemimpinannya dengan cara menentukan titik-titik Geostorm pada daerah pemerintahan dan domisili orang-orang penting atau kandidat-kandidat presiden di seluruh dunia. Ternyata rencana Deacon adalah memusnahkan semua kandidat presiden dan semua musuh Amerika dengan kedok bencana alam yang aneh. Sementara itu virus telah menyebar dan mengaktifkan mekanisme penghancuran diri. Itu adalah mekanisme pertahanan yang dibuat Jack untuk berjaga-jaga dari hal yang tidak diinginkan. Jack menyadari bahwa Duncan adalah mata-mata sekaligus yang memicu mekanisme terjadi. Dia pun menghadapinya dan berhasil membunuhnya berkat pecahnya kaca dalam ruangan. Aksi Deacon berhasil digagalkan Max, dan di luar angkasa Jack berhasil mereset ulang sistem Dutch Boy dengan bantuan kunci yang diberikan oleh Presiden Amerika. Namun stasiun utama Dutch Boy telah hancur lebur karena salah satu kru penyelidik internasional di bawah pimpinan Jack ada yang berkhianat dan menyalakan penghancuran sendiri seluruh stasiun luar angkasa Dutch Boy. Ketika para kru mengungsi, Jack tetap tinggal untuk memastikan proses rebut berjalan lancar. Mac dan Sarah berhasil mengawal presiden ke fasilitas NASA terdekat karena meskipun Geostorm bisa dihentikan tetapi tidak menghentikan kerusakan ISS. Hernandez dan kru lainnya juga mendarat dengan selamat di bumi. Jack dan Max akhirnya memulihkan hubungan mereka dan disambut oleh presiden. Film kedua kita berjudul San Andreas. Film ini dibuka dengan kisah ahli seismologi dari California Institute of Technology, Dr. Lawrence Hayes. Hayes ditemani oleh Dr. Kim Park saat berada di Hoover Dam di Black Canyon. Hayes dan Park tengah melakukan penelitian untuk model prediksi gempa terbaru. Namun saat penelitian itu, gempa bermagnitudo 7,1 skala Richter meruntuhkan bendungan itu. Park sempat menyelamatkan seorang anak hingga akhirnya ia terbunuh tertimpa reruntuhan. Setelah gempa itu, Hayes yang selamat dari gempa mendapati sesar San Andreas bergeser. Salah satu pilot helikopter dari Departemen Penyelamatan bernama Ray ditugaskan untuk mengevakuasi para korban. Selain harus mengevakuasi korban, Ray juga harus menyelamatkan putrinya Blake yang juga menghilang. Tidak hanya itu, mantan istri Ray yang saat itu tengah berada di gedung bertingkat membuat Ray khawatir dan harus menyelamatkannya juga. Saat gempa terjadi, mantan istri Ray yang sempat pingsan berada dalam gedung bertingkat yang hampir roboh. Ray harus menyelamatkan mantan istrinya tersebut. Dan saat dia berhasil, tugas masih belum selesai. Dia juga perlu menyelamatkan masyarakat lain dan mencari tempat aman untuk bisa ditinggali. Sepanjang film San Andreas ini, penonton akan disuguhkan adegan-adegan menegangkan tentang orang-orang yang menghindari reruntuhan gedung, gempa-gempa susulan, menambah suasana lebih menegangkan karena banyak adegan tak terduga dengan suara gemuruh yang kencang. Visualisasi gempa terlihat nyata dengan teknik pengambilan gambar perspektif boro. Tanah terlihat bergoyang hebat menunjukkan betapa dahsyatnya 9,6 skala Richter itu.
Kemudian gedung-gedung pencakar langit juga seakan limbung tak berdaya menahan goncangan tanah. Rentetan peristiwa terus terjadi. Setelah berhasil membawa istrinya, perjuangan Ray semakin sulit ketika mengetahui helikopternya mengalami masalah dan harus mendarat darurat di tengah kota dengan menjatuhkan diri. Setelah itu, Ray mencari Blackman melalui jalur darat. Namun seperti adegan khas Hollywood, adegan penyelamatan tidak akan terlihat mudah dan harus melalui beberapa rintangan untuk menunjukkan keahlian spesial dari tokoh utama. Ray harus dipaksa memutar jalur sepanjang 110 km karena terhalang oleh patahan San Andreas yang terlihat menganga dan semakin lebar menuju pusat kota. Cukup dengan gempa karena posisi San Andreas dekat dengan laut maka telah memicu potensi tsunami. Benar saja, pengetahuan Ray sebagai regu penyelamat membuat nalurinya bergerak lebih dulu memutar speedboatnya ketika mengetahui air laut mulai surut secara drastis. Ia bergegas menuju arah berlawanan dari tsunami sebelum gelombang pasang mencapai puncaknya. Kapal pembawa peti kemas besi pun ikut terseret menuju tengah kota. Sepanjang 114 menit durasi film, penonton akan disuguhkan drama dan aksi penyelamatan, serta digambarkan berbagai karakter naluri bertahan hidup orang-orang dalam menghadapi bencana yang berpotensi menghilangkan nyawanya. Film ketiga kita berjudul 2012. Film ini terinspirasi oleh ide peristiwa hari kiamat global yang bersamaan dengan akhir putaran kalender hitungan panjang Maya pada atau sekitar 21 Desember 2012. Jackson Curtis adalah seorang ayah yang telah bercerai yang bekerja sampingan sebagai sopir limusin dan penulis. Sementara mantan istrinya dan anak-anaknya tinggal bersama dengan pacar barunya Gordon. Retakan besar terbentuk di patahan San Andreas, California. Dan meskipun pemerintah meyakinkan segalanya aman, Jackson tidak yakin. Menyewa pesawat pribadi dan memperoleh barang-barang darurat, ia pergi ke rumah Kate di LA untuk menyelamatkan keluarganya dan Gordon dari gempa bumi karena perpindahan kulit bumi. Sementara itu, ketika sedang dalam perjalanan siang menuju Yellowstone dengan dua anaknya, Jackson bertemu Charlie Frost yang membawakan acara radionya sendiri tentang prediksi suku Maya terhadap 21 Desember 2012. Jackson dengan cepat mengumpulkan keluarganya dan setelah perjalanan yang panjang dan berbahaya dengan jalan-jalan yang runtuh menuju bandar udara Santa Monica, pacar baru Amanda, Gordon, menggunakan kemampuan terbangnya untuk menyelamatkan keluarga ini. Seluruh kota Los Angeles yang runtuh mulai tenggelam ke Samudra Pasifik. Ketika pesawat semakin kekurangan bahan bakar, kelompok ini melihat kemungkinan mendarat di Wyoming. Jackson memanfaatkan kesempatan ini untuk bertemu Charlie. Menentang keinginan Kate, Jackson dan Lily pergi mencari Charlie meskipun menemukan mobil van-nya kosong. Jackson dan Lily pergi kembali ke pesawat melewati hujan batu lava. Setelah tiba, Lily lari ke pesawat, tetapi Jackson tetap di van untuk mencari peta tersebut dan itu terlalu lama. Ketika tanah terbuka, van itu jatuh ke sebuah celah. Keluarga Jackson ketakutan tetapi harus pergi. Jackson memegang pinggiran dan berlari ke pesawat ketika tanah di belakangnya terus runtuh. Ia cukup memasuki pesawat. Makin jelas bahwa tidak hanya California mengalami bencana. Gunung api super Yellowstone meletus. Gempa besar terjadi di Amerika Serikat. Washington DC dibanjiri oleh tsunami dan USS John F. Kennedy menghancurkan Gedung Putih dan St. Peter's Basilica di Roma runtuh, mewaskan ribuan orang. Pemerintah AS akhirnya mengumumkan akhir dunia. Jackson dan keluarganya harus mencari jalan ke Cina untuk menaiki kapal besar, karena pesawat kecil mereka tak mampu melakukan perjalanan ini. Ketika mereka mencari pesawat baru, semuanya dipenuhi penumpang. Tetapi Gordon bergantung pada salah satu klien lamanya, Tamara. Ia bersama dengan milioner Rusia, Yuri Karpov. Keluarga ini mengetahui bahwa Yuri telah membawa pesawat Antonov yang awalnya digunakan sebagai pengangkut mobil-mobil mewah pameran untuk kabur ke Cina. Jackson meminta untuk memperbolehkan keluarganya, tetapi Yuri menolak. Tetapi pilotnya Sasha memberitahu bahwa ia membutuhkan seorang kopilot dan Jackson mengatakan bahwa Gordon adalah pilot terlatih. Sehingga kelompok ini akhirnya menaiki pesawat tersebut sementara bandara hancur oleh gempa bumi. Apakah masih ada orang yang selamat dalam bencana seperti kiamat di tahun 2012 itu? Film 2012 ini akan banyak menghadirkan adegan-adegan menegangkan ditambah dengan teknik CGI yang luar biasa. Film keempat yang akan kita bahas berjudul The Day After Tomorrow. Film ini menceritakan tentang terjadinya cuaca ekstrim secara massal di seluruh dunia. Profesor Terry Repson menemukan dua pelampung di Atlantik Utara secara bersamaan menunjukkan penurunan suhu air secara besar. Repson menyimpulkan bahwa mencarinya es di kutub telah mengganggu arus Atlantik Utara. Dia menelpon Jack dan memberitahu apa yang terjadi. Jack percaya bahwa peristiwa yang pernah ia ramalkan akan terjadi, tetapi tidak dalam jangka waktu yang sangat dekat.
Jack dan kedua temannya membangun model perakiran cuaca bersama Janet Tokada dari NASA. Anak Jack, Tom Hall, berada di New York City untuk kompetisi akademik dengan teman-temannya Brian dan Laura. Di sebuah ruangan, seorang klimatologis, Jack Hall, mengatakan bahwa penurunan suhu udara akan mempengaruhi cuaca, hingga akan muncul badai ekstrim yang melanda negeri. Sayangnya, para petinggi tidak mau mendengarkan saran dari Jack. Mereka bilang bahwa hal itu mengada-ada. Tak mungkin terjadi badai, dan buat apa dilakukan pencegahan di negara bagian tersebut, seperti membom dana dengan percuma. Padahal sesungguhnya yang terjadi adalah gelombang dahsyat yang mengerikan sedang bersiap menerjang. Dalam hitungan jam, beberapa negara mengalami krisis musim. Musim yang seharusnya belum masuk musim dingin, tiba-tiba terjadi hal aneh, yaitu munculnya balok es sebesar batu menggelincir menimpa rumah-rumah dan mobil penduduk dari langit. Semua orang kalang kabut, jaringan listrik mati, dan jaringan telepon pun terputus. Di tempat Jack dan satu timnya di New York untuk menghadiri sebuah lomba, tak disangka di New York badai besar datang lebih cepat. Badai itu diawali dengan datangnya air bah yang menghantam mobil dan bangunan di jalan-jalan raya kota New York. Selama kompetisi, cuaca menjadi semakin buruk dengan angin kencang dan hujan deras. Saya menelpon ayahnya bahwa ia akan pulang dengan kereta botan. Saya baru tahu bahwa Grand Central Station telah ditutup. Saat akan mengungsi di perpustakaan umum New York, suatu gelombang air pasang setinggi setengah patung Liberty menerjang Manhattan. Sam dan temannya pun selamat setelah berhasil masuk ke perpustakaan itu. Sam menelpon ayahnya bahwa ia baik-baik saja dan ayahnya memperingatkan untuk tidak keluar dari gedung itu, karena badai itu akan semakin parah. Sementara itu, para korban selamat harus mengungsi ke selatan. Sam mencoba memperingati mereka, tetapi mereka tidak percaya dan hanya beberapa orang yang ingin mempercayainya. Perbatasan Meksiko, banyak korban yang selamat masuk secara paksa dan ilegal. Jack yang pergi ke Manhattan untuk menyelamatkan Sam ditemani oleh Frank dan Jason. Perjalanan, Frank terjatuh di sebuah atap kaca pusat perbelanjaan. Jack dan Jason mencoba menyelamatkan, tetapi Frank mengorbankan dirinya dengan memotong tali. Sam dan kelompok kecilnya mencoba menghangatkan diri dengan membakar semua buku yang ada di situ dan mengambil makanan dari mesin penjual otomatis. Laura menderita keracunan darah sehingga Sam, Brian, dan Gigi mencari penisilin di sebuah kapal kargo Rusia yang terbawa oleh air pasang. Berhasil mendapat makanan dan obat, mata badai Superstorm melewati New York dan seluruh kota membeku dengan cepat. Pun tiba di perpustakaan dengan cepat dan berusaha menghangatkan diri dengan membakar buku. Jack dan Jason yang bersembunyi kembali melanjutkan perjalanan dan sampai di perpustakaan dan menemukannya terkubur oleh salju. Menemukan kelompok Sam hidup dan selamat. Presiden memerintah pencarian dan tim penyelamat untuk mencari korban lain yang telah diberitahu oleh Sam. Film berakhir dengan dua astronot memandang pemandangan bumi dari stasiun luar angkasa internasional, menunjukkan mayoritas belahan bumi utara tertutup oleh es. Film terakhir kita berjudul Into the Storm. Into the Storm menceritakan bencana tornado super yang menimpa kota kecil Silverton. Tornado super besar yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan siklon yang tidak menentu berhasil menghancurkan kota dan merenggut banyak nyawa. Hari itu seharusnya menjadi hari yang paling istimewa bagi pelajar kota kecil Silverton, Oregon, Amerika Serikat. Acara wisuda yang tengah berjalan dengan khidmat tiba-tiba berubah menjadi bencana setelah muncul badai. Gedung sekolah satu-satunya tempat perlindungan terancam diterjang badai besar. Anak-anak tornado pun mulai muncul di beberapa lokasi. Semuanya pun mengarah ke sekolah yang dipadati ratusan orang yang tengah menggelar wisuda. Tornado pertama pun menghantam keras sekolah tersebut yang membuat beberapa atap gedung terbang. Tak hanya itu, tornado tersebut juga menyerang sebuah gedung tua di mana salah satu anak Morris tengah berada di sana. Di tempat lain, sekelompok orang pemburu badai malam menuju ke arah pusaran berusaha mendokumentasikannya untuk kepentingan pekerjaan, sedangkan sebagian hanya karena ingin terlihat keren di YouTube. Tim pengejar badai berhenti di bagian kota kecil. Tornado terbentuk tepat saat Trey dan Gary tiba. Tornado menghilang. Gary harus menyelamatkan ahli meteorologi Peter Ellisonstone. Tim Pete setuju membantu Gary hingga ke pabrik kertas. Sementara di dalam perjalanan, putaran tornado membentuk mengelilingi tim Pete dalam proses menghancurkan lingkungan perubahan. Ledakan mengubah salah satu tornado yang menjadi tornado yang mencoba difilmkan Jacob hanya saja terperangkap dalam badai. Ellison pergi bersama Gary melanjutkan perjalanan mereka menuju pabrik kertas. Di pabrik, pipa air seketika pecah dan mulai membanjiri siswa terperangkap. Beresiko tenggelam, keduanya mereka memberikan pesan kepada orang yang mereka cintai, kemudian bersiap untuk yang terburuk. Di menit terakhir, Ellison dan Gary berhasil membebaskan mereka. Di langit konvergensi dua tornado besar menghasilkan tornado IF5 kolosal mengancam meratakan kota.
Warga berlindung di sekolah, namun tim Pete menentukan tempat berlindung badai sekolah tidak memadai. Warga bergegas naik bus sekolah. Pete dan tim mengikuti badai. Namun bus sekolah terakhir dan juga beberapa mobil terputus dari retret sebab menara transmisi yang jatuh. Pemburu badai dan pengungsi berlindung di saluran badai di lokasi konstruksi. Puing-puing dari tornado merusak gerbang badai, membahayakan tempat berlindung. Pete menyerahkan hard drive penelitian terhadap Gary, lalu mengorbankan dirinya meninggalkan tempat penampungan memindahkan detritus menuju perapian, memanfaatkan kendaraan untuk menambatkan PC badai menuju wabah buton. Berbagai adegan heroik di film ini cukup menggerus setiap napas para penontonnya. Demikianlah uraian tentang 5 film bencana besar yang terjadi di dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.